Ogah minta maaf ke PN Jaku, Rasman Nasution gertak bakal lapor Bali. Kan karena si Hotman ya, sepertinya dia sering membranding dirinya itu memposting Pak Presiden Prabowo bahwa Pak Presiden Prabowo ini adalah teman dekatnya, kliennya, seolah-olah terus Pak Hasim juga dia pernah memposting, saya lihat ya, kayaknya, tapi setelah itu dihapus sama dia sepertinya. Dia bersama Pak Hasim itu kalau nggak salah di dalam mobil, semobil sama si HPH. Maksudnya kan? apa? Kaitannya apa dengan? Ya saya gini, asumsi gini, apakah karena dia dekat dengan Pak Prabowo, Pak Presiden kita? Tapi saya yakin nggak mungkin kan Pak Presiden kita mengurusi hal remeh-temeh seperti ini. Ini ibaratnya kata Pak Firdaus, perkara sawah sepetak yang digarap oleh antara dua manusia yang bersitur yang kayak mana ya, kayaknya tidak deal gitu di awalnya itu. Artinya memang ada proses-proses yang kita lihat memang secara kasat mata kita itu dilewatkan. Contoh satu yang paling saya kecewa itu adalah bahwa Bang Rasman menerima kuasa, bahwa Iklima benar menekan kuasa itu di hotel apa Bang Rasman? Di Grand Hyatt. Ada tidak diakui oleh Iklima kan? Tidak diakui oleh Iklima, kemudian dicek lab. Kemudian bahasa keterangan dari cek lab itu adalah tidak identik. Jadi seolah-olah Bang Rasman memalsukan kuasanya. Nah itu kan sudah jelas. Itu dugaan saya pasti dimainkan itu. Dugaan saya. Padahal preskon itu juga ikut sama Bang Rasman. Iya. Kemudian di Kementerian PPA lagi kan Bang Rasman kan. Di Kementerian PPA juga dia mengakui dia dilecehkan. Tapi ketika di BAP, ketika kami dapat waktu di pengadilan ini, BAP dia mengatakan semuanya dia ragu bahwa dia itu dilecehkan. Berbalik begitu. Berbalik begitu kan, ngeri nih. Ya. Jadi itu kelebihan. Jadi kalau nanti di persidangan disebutkan saya itu gini-gini sama saya, gua kan bilang iya, benar-benar. Emang gua terang-terangan punya aspek, so what? Ya. Ngapain pun saya dengan aspek itu kan tidak ada. Kalau mau sama mau, ya memang nggak ada masalah, nggak ada urusan dia. Itulah salah strategi mereka. Yang paling fatal adalah mengejek, menghina hakim yang sedang mengadili dia. Benar-benar dia itu tidak ada otak pengacara, membahayakan dirinya sendiri. Berarti bisa jadi pelajaran berarti yang buat nantinya untuk pengacara yang lain nantinya. Sebenarnya nggak perlu pengacara, orang biasa pun tahu bahwa itu sudah tindakan yang salah. Kamu diadili oleh hakim dan kau menuduh hakim itu di depan muka daripada si hakim, nuding koruptor kau. Itu mah perlu dicek untuk otaknya isinya apa gitu loh. Apa waktu kecil dia dikasih nggak aksi sama ibunya? Ada apa gitu loh. Nggak usah pelajari bagi pengacara. Orang biasa pun tahu itu sudah salah total. Ya, belum lagi gayanya yang cenengan itu si Firdaus itu. Entah pengacara dari mana itu, gua nggak pernah tahu. Ya, kenapa? Mungkin orang bertanya, kenapa Hotman sangat tenang? Begini loh. Saya itu punya klien mendunia. Kalau sampai presiden direktur perusahaan-perusahaan klien saya di luar negeri maupun ratusan konglomerat melihat saya berkelahi, honor saya yang miliaran tiap bulan akan hilang. Jadi pertimbangan bisnis. Bukannya gua takut sama si botak itu, orang dia cuma bisanya berantem mulu kayak mak-mak, ya. Dia persis berantem mulu kayak nenek dia di kampung sana di Padang Sidempuan. Itu makanya gue tenang. Jadi kenapa tenang banget? Yang kedua saya tenang, saya udah biasa menghadapi perkara kayak ini. Saya udah 38 tahun jadi pengacara. Rasman itu bukan ancaman, dia itu hanya dia benar-benar bergaya seperti tante-tante dia di kampung, berantem mulut gitu loh. Hakim itu dapat perlindungan. Jadi kita tidak bisa mengatakan hakim itu salah atau hakim ini benar. Hakim aja sekarang kalau terang-terangan membuat mencatatan suatu analisa hukum yang dipalsukan, saya punya rekamannya, saya lapor ke polisi. Polisi bilang apa? Nggak bisa Pak. Ada perma yang mengatakan sema atau perma, mohon maaf saya nggak terlalu ingat. Hakim nggak boleh diperiksa. Nah akhirnya kan dia kebal. Berarti kan hakim bisa dalam hal ini bertindak sesuka hati. Ya namun ya, yang nakal itu kan pasti oknum adalah. Di antara setiap suku, setiap profesi itu ada oknum. Jadi kita tetap harus percaya pada hakim. Karena hakim itulah yang menentukan nasib daripada penegakan hukum kan. Penegakan hukum, polisi, jaksa, segala ujung-ujungnya kan hakim menentukan. Nah di sini yang saya mengharapkan itu kan
Lah, profesi kita boleh panas kan, tapi jangan sampai kita melampaui batas. Ya, kita kalau mau bagaimana nanti kita minta RDP sama Komisi 3, kita mau minta RDP sama Ketua Mahkamah Agung, siapapun silakan. Tapi di sidang kita hormatinlah hakim. Advokat Rasman Arief Nasution ogah minta maaf ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara setelah bikin kericuhan dalam sidang kasus dugaan pencemaran nama baik pada Kamis 6 Februari 2025. Dia justru pede alias percaya diri tidak bersalah dalam kericuhan yang dibuat bersama pengacaranya itu. Tidak penting minta maaf karena mereka hakim juga orang yang melakukan tindakan semena-mena dan kami merasa tidak bersalah. Buat apa kami minta maaf sama dia, kata Rasman saat dikonfirmasi. Dia justru memilih untuk melaporkan balik hakim-hakim yang menyidang perkaranya di PN Jakut, serta Ketua PN Jakut Ibrahim Palino yang melaporkan ke Barreskrim Polri. Menurut dia, PN Jakut telah menyalahgunakan kewenangan dan merampas kemerdekaannya. Kita adu bagaimana kekuatan hukum yang sebenarnya di negara ini. Pak Prabowo sudah berpidato dengan terang bahwa tidak ada yang kebal hukum di negara ini termasuk hakim. Karena itu semua harus tegak lurus, katanya. Nanti akan kami agendakan laporan baliknya, sambungnya. Sebagai informasi, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Ibrahim Palino secara resmi melaporkan Rasman Nasution ke Barreskrim Polri terkait kericuhan dan perseteruan yang terjadi saat sidang dengan pengacara Hotman Paris. Adapun laporan tersebut dilayangkan Ibrahim Palino dan terregister dengan nomor LP sekian Barreskrim Polri. Jadi atas nama lembaga atas kejadian pada hari Kamis tanggal 6 kemarin menuai pro dan kontra, namun demikian sikap dari lembaga kami sudah melaporkan kejadian tersebut. Sudah kita laporkan, kata Humas PN Jakut Mariono di gedung Barreskrim Mabes Polri Jakarta Selatan. Betul dilaporkan atas kegaduhan yang terjadi di ruang sidang, baik yang selama diskors maupun saat sidang berjalan, sambungnya. Mariono memerinci pihaknya turut melaporkan rekan-rekan Rasman yang terlibat dalam kericuhan di persidangan pada 6 Februari 2025. Yang dilaporkan adalah Dr. Haji Rasman Arief Nasution dan kawan-kawan. Kita belum bisa menghitungnya ya karena tidak tahu jumlahnya juga, tapi sudah setidaknya lebih dari 2 ucapnya. Diketahui kericuhan terjadi saat sidang kasus dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Rasman Nasution. Rasman disebut mengamuk karena permintaannya untuk menggelar sidang secara terbuka tidak dikabulkan dan menghampiri Hotman Paris Hutapea yang memberikan kesaksian. Majelis Hakim PN Jakarta Utara kemudian meninggalkan ruang sidang karena kondisi yang tidak kondusif.